Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sudah siap kan untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Harus siap dan harus tetap semangat. Matematika hari ini kita akan belajar tentang matriks. Apa itu matriks? Ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, dan yang terakhir adalah kesamaan dari dua buah matriks. Tapi sebelum kita lanjut belajar, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami pengertian dari matriks. Yang kedua, mengidentifikasi ordo, jenis matriks, dan transpos dari suatu matriks. Yang terakhir, kita akan memahami konsep dari kesamaan dua buah matriks. Mari kita mulai materi yang pertama, pengertian matriks. Matriks merupakan sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi atau persegi panjang. Kotak berwarna biru disebut baris, dan kotak yang berwarna merah disebut dengan kolom. Berikut Ibu akan memberikan contoh mengubah data ke dalam bentuk matriks. Jadi, Ibu memiliki data siswa-siswa yang tergabung dalam kelompok belajar untuk OSN, matematika, fisika, dan kimia. Pertama-tama, kalian harus memasukkan data-data siswa itu ke dalam tabel. Jadi, berapa ada siswa laki-lakinya, berapa ada siswa perempuannya per satu mapel. Baru kemudian angka-angka di dalam tabel tersebut kalian masukkan ke dalam bentuk matriks. Di kolom pertama kalian tulis banyak siswa laki-lakinya, dan di kolom kedua kalian tulis banyak siswa perempuannya. Bagaimana? Mudah bukan? Kita masuk ke materi yang kedua, ordo matriks. Jika suatu matriks A memiliki baris sebanyak M dan kolom sebanyak N, maka ordo dari matriks tersebut adalah M kali N. Nah, contohnya untuk matriks A ada dua baris dan dua buah kolom, maka matriks A berordo 2 kali 2. Untuk matriks B ada 2 baris dan 3 kolom, maka matriks B berordo 2 kali 3. Yang terakhir untuk matriks C, barisnya ada 1, kolomnya ada 3, maka C berordo 1 kali 3. Baiklah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama adalah matriks kolom. Matriks ini hanya memiliki satu kolom saja. Untuk jumlah barisnya itu bebas. Matriks yang kedua adalah matriks baris. Pada matriks baris, barisnya hanya satu, tapi kolomnya bebas. Jenis yang ketiga, matriks nol. Jadi, semua elemen pada matriks ini bernilai 0. Matriks yang keempat adalah matriks persegi. Matriks persegi memiliki banyak kolom dan banyak baris yang sama. Jenis matriks selanjutnya adalah matriks diagonal. Pada matriks diagonal, minimal terdapat satu bilangan tak nol pada diagonal utamanya. Sedangkan untuk elemen yang lainnya semua bernilai 0.
Nah, apa itu diagonal utama? Diagonal utama diperoleh dengan menarik garis lurus dari ujung kiri atas matriks menuju ujung kanan bawah matriks. Selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Kemudian ada matriks segitiga atas. Pada matriks segitiga atas, semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Yang terakhir ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah kebalikan dari matriks segitiga atas. Pada matriks segitiga bawah, semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Berikutnya transpos matriks. Transpos dari suatu matriks A artinya mengubah elemen-elemen pada baris matriks A menjadi kolom atau sebaliknya, dilambangkan dengan A dengan pangkat T kapital di atasnya. Baiklah, kita masuk pada materi yang terakhir, kesamaan dua buah matriks. Kapan dua buah matriks dikatakan sama? Syaratnya, yang pertama, ordo kedua matriks tersebut harus sama. Syarat yang kedua, elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks nilainya harus sama. Contoh 1, ada dua buah matriks, matriks A dan matriks B. Matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2 juga. Jadi, kedua ordo matriks ini sama. Sudah memenuhi syarat yang pertama. Sekarang kita cek elemen-elemen yang seletak. Elemen A pada matriks A seletak dengan elemen E pada matriks B dan nilainya sama. Untuk elemen B pada matriks A sama dan seletak dengan H pada matriks B, C sama dan seletak dengan G, D sama dan seletak dengan H. Maka bisa dikatakan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Contoh yang kedua, diketahui matriks P dan Q. Diminta menentukan nilai X dan Y yang memenuhi. Dengan diketahui bahwa P sama dengan Q. Penyelesaiannya, karena P sama dengan Q, maka elemen-elemen yang seletak otomatis nilainya sama. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai X dan Y, pertama-tama harus mencari elemen-elemen yang mengandung variabel X dan variabel Y. Untuk mencari nilai X, pertama-tama carilah elemen yang mengandung variabel X, yaitu 2X pada matriks P. Cari elemen yang seletak dengan 2X di matriks Q. Maka diperoleh 2X sama dengan negatif 10. X-nya negatif 5. Kemudian, untuk mencari nilai Y, cari elemen yang mengandung variabel Y. Ada 7Y di matriks Q. Cari elemen yang seletak pada matriks P, yaitu 14. Maka diperoleh 7Y sama dengan 14. Y sama dengan 2. Bagaimana? Mudah kan? Apakah bisa dipahami? Ya, pasti bisa dipahami.
Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semangat terus untuk belajar dan menuntut ilmu, karena ilmu sangatlah penting. Seperti kata Luqman Al-Hakim, tuntutlah ilmu. Ketika kamu miskin, ia akan menjadi kekayaanmu. Ketika kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.